Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholih dan sholihah kelas 1 Ar-Rahman. Ketemu lagi dengan Ustazah Esti. Sebelumnya Ustazah ucapkan dulu taqabbalallahu minna wa minkum ya. Mohon maaf lahir dan batin jika selama ini Ustazah ada salah-salah kata, salah ucapan dan salah sikap kepada anak-anakku semua. Persiapan untuk ujian akhir semester, insya Allah hari Senin depan tanggal 31 Mei, anak-anak harus lebih rajin membaca dan berlatih di Bupena ya. Nah, untuk hari ini langsung Ustazah padatkan materi langsung di tema 7 subtema 3. Silakan anak-anak di rumah membuka Bupena dari halaman 49 sampai nanti ada latihan di halaman 71 ya. Jadi nanti terakhir tugas anak-anak adalah mengerjakan latihan soal di halaman 70, 71 dan 72. Mengerjakannya di buku tulis warna biru, cukup ditulis jawaban, dikumpulkan pada hari Sabtu ya nak ya. Ustazah akan menyampaikan sedikit materi. Yang pertama itu tentang PPKN di halaman 49. Itu ada mengenal aturan merawat tanaman. Sudahkah anak-anak di rumah membantu orang tua merawat tanaman di rumah? Nah, jadi merawat tanaman itu ada aturannya. Yang pertama itu salah satu aturan merawat tanaman adalah tanaman harus dipupuk secara teratur. Kemudian tanaman harus disiram secara teratur dan juga dipangkas daunnya atau batang agar tanaman terlihat lebih rapi. Jadi itu adalah beberapa aturan merawat tanaman. Disiram, dipupuk, kemudian dipangkas daun atau batangnya. Kalau memang sudah ada rumput-rumput di sekitarnya, dicabut rumput-rumputnya ya anak-anak. Nah, kemudian lanjut di halaman 50 itu ada bahasa Indonesia. Mengenal kalimat pujian. Itu ada percakapan Mei dengan ibunya. Jadi di situ Mei berkata, "Mei bantu menyiram tanaman ya, Bu." Kemudian ibunya menjawab, "Kamu memang anak yang rajin, Mei." Nah, kata-kata "kamu memang anak yang rajin, Mei" itu adalah contoh dari kalimat pujian. Tugas yang ke-1 di Bupena, dikerjakan di Bupena itu halaman 51. Ya, ada Dedi dan ayah Dedi. Nah, di situ Dedi menyiram tanaman, kemudian ayah juga menyiram tanaman. Bagaimanakah kata-kata yang diucapkan oleh Dedi ketika akan membantu menyiram tanaman ayah? Sama dengan kata-kata yang diucapkan Mei. Jadi misalnya begini, Dedi membantu menyiram tanaman ya ayah. Nah, kemudian kalimat pujian yang ayah ucapkan adalah, "Terima kasih Dedi, kamu memang anak yang rajin." Nah, boleh seperti itu ya. Kemudian kita buka di halaman, kalau halaman 54 itu anak-anak bisa membaca di rumah didampingin dengan ayah atau bunda. Nah, kemudian kita langsung matematika di halaman 59. Nah, itu dikerjakan di Bupena. Sebelumnya dibaca di halaman 58. Anak-anak masih ingat cara menjumlahkan bilangan antara puluhan dan satuan. Jadi di situ ada contoh seorang pedagang menjual 24 semangka pada hari Sabtu dan 32 semangka pada hari Minggu. Jumlah semangka yang terjual pada hari Sabtu dan Minggu dapat ditentukan sebagai berikut. Kita lihat buah semangka yang ada di keranjang itu sudah dikelompokkan. Ingat ya, setiap satu kelompok itu nilainya 10. Jadi di dalam keranjang itu satu keranjang ada 10 semangka. Nah, yang di sampingnya ada satu keranjang berisi 10 juga. Berarti 10 ditambah 10, 20. Satuannya itu yang di luar keranjang. Kita hitung ada 1,
2, 3, dan 4. Satuannya ada 4. 20 ditambah 4, 24. Kemudian yang hari Minggu, di situ ada 3 keranjang buah semangka. Di masing-masing keranjang berisi 10. Berarti 10 ditambah 10, 20. 20 ditambah 10, 30. Satuannya ada 2, jadi 32. Bawahnya yang puluhan atau yang ada di dalam keranjang itu kita jadikan satu antara yang hari Sabtu dan hari Minggu. Jadi ada berapa seluruhnya? 10, 20, 30, 40, 50. Yang puluhan ada 50. Kemudian baru kita jumlahkan yang satuan. Yang satuan di hari Sabtu itu ada 4 semangka. Di hari Minggu ada 2 semangka. Jadi 4 ditambah 2 berapa anak-anak? 6. Jadi semuanya ada 56 buah semangka. Nah, kemudian anak-anak bisa mengerjakan di halaman 59 dan 60. Langsung di buku pena ya. Baik, di situ ada tentukan hasil penjumlahan sesuai banyak benda. Ingat, di setiap kantong buah jeruk itu nilainya 10. Jadi 10 ditambah 10 ditambah 10 karena ada 3 kantong berarti 30. Nah, ditambah gambar yang di sebelah kanan itu ada 2 kantong. Setiap kantong berisi 10. Jadi 10 ditambah 10, 20. Baik, dan satuannya jeruk yang ada di luar kantong itu jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 20 ditambah 5, 25. Jadi langsung saja diisi 30. Bawahnya diisi menggunakan angka 30 ditambah 25. Sama dengan berapa? Nah, ingat kemarin cara penjumlahannya, angka depan ditambahkan dengan angka depan, angka belakang dengan angka belakang. 3 ditambah 2. 5, angka depannya 5. Terus angka satuan yang di belakang 0 ditambah 5, 5. Jadi semuanya ada 55. Oke, sudah Ustazah bantu nomor 1, dan untuk nomor 2 dan 3 silakan anak-anak mengerjakan sendiri di rumah ya. Tugas yang ketiga ada di halaman 65. Anak-anak bisa langsung mengisi di buku pena ya, Sholih dan Sholihah. Sebelumnya bisa dibaca di halaman 64. Itu ada contoh soal penjumlahan lebih mudah dikerjakan dengan cara bersusun pendek. Seorang penjual tanaman memiliki 23 pot tanaman. Angka yang di depan 2 itu puluhan, 3 di belakang satuan. Bunga mawar dan 25 pot tanaman bunga melati. 20-an, 5 di belakang adalah angka satuan. Bisa kita perhatikan contoh caranya yang ada di kotak itu deskripsi cara mengerjakan. Bilangan disusun ke bawah, puluhan diletakkan lurus dengan puluhan, satuan diletakkan lurus dengan satuan. Kalau sudah masing-masing lurus, maka kita bisa menjumlahkan dari yang belakang. Maksud Ustazah dari angka belakang atau satuan. 3 ditambah 5, 8. 2 ditambah 2, 4. Jadi isinya 48. Sama halnya dengan latihan di nomor 1 halaman 65. Ustazah bantu jawab nomor 1. Itu ada 26 ditambah 22. Jangan lupa ya anak-anak, setiap kita menghitung baik penjumlahan ataupun pengurangan dilakukan di angka paling belakang atau angka satuan. Jadi dari belakang dulu, 6 ditambah 2 berapa? 8. Kita tulis 8. Kemudian yang depan 2 ditambah 2, 4. Jadi isinya 48. Nah, selanjutnya silakan anak-anak mengerjakan di rumah. 3 tugas dari Ustazah dikerjakan di buku pena. Tetap semangat belajar dan jangan lupa hafalannya. Untuk latihan soal-soal di halaman 70, 71 dan 72 nanti biar Ustazah yang mengerjakan. Anak-anak tinggal menyalin jawaban dari Ustazah. See you next time, Sholih dan Sholihah. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.